Itu dia karena udah perjanjian ya sama yang mayat itu di kerenda itu. Ya semacam jin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maston, tentu saja masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Pada episode kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang mana dalam kehidupannya beliau ini banyak melakukan pertolongan kepada orang lain, karena beliau ini kebetulan diberi kelebihan ilmu spiritual yang mana hal tersebut nggak semua orang bisa memiliki. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita kenalan sama narasumbernya. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Engkong aja ya nyebutnya. Engkong ya. Engkong aja, Mang. Terima kasih Iya. sudah menyempatkan waktu datang ke studio Alur Kehidupan, Iya. Om. Oke. Sebelum kita memulai obrolan ini, boleh dong disapa dulu kawan-kawan Alur Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat penonton pemirsa Alur Kehidupan. Saya Engkong, sedikit ada cerita misteri. Terima kasih. Oke, Engkong, kalau ngomongin ilmu spiritual nih, nggak semua orang tuh punya kelebihan tersebut ya. Bisa diceritain awal mula Engkong itu mendapatkan ilmu tersebut tuh gimana sih caranya? Mungkin kawan-kawan Alur ada yang pengen tahu gimana sih cara bisa mendapatkan ilmu tersebut. Awal mula saya belajar ilmu spiritual itu pertama ikut-ikut teman, Mang. Ya pengen tahu aja gimana ilmu itu bisa kita milikin gitu. Setelah selesai SMA, orang tua malah yang mendorong saya ikut. Justru orang tua yang Benar, malah orang tua. ngajakin. Iya benar. Kalau buat Engkong sendiri, sebenarnya apa sih yang menarik dari ilmu-ilmu seperti itu? Jadi gini ya, saya pengen tahu ilmu itu bisa untuk menolong orang yang diganggu makhluk-makhluk halus, apa disantet, apa diguna-guna gitu. Jadi emang tujuannya itu untuk hal-hal yang baik ya. Benar. Karena kan dalam dunia yang sekarang ini nggak sedikit orang yang punya kelebihan tersebut. Benar. Cuman dibuat untuk hal-hal yang negatif. Benar, benar. Jadi kalau Engkong untuk hal-hal yang untuk ngobatin orang, untuk Benar. ngusir-ngusir yang orang kayak kesurupan gitu Benar, ya. benar. Terus pertama kali nih Om, pertama kali punya pengalaman bisa ngobatin orang, bisa ngasih pertolongan ke orang tuh ceritanya gimana? Awalnya ini saya kan kerja di perusahaan taksi. Saya ketemu teman itu udah umurnya hampir 60. Tapi setiap dia datang di pangkalan, itu tangannya itu selalu begini, Mak. Kayak yang menggendong sesuatu. Selalu taruh di belakang. Iya, selalu belakang. Terus saya tanya, itu kenapa tangan? Kok selalu begitu? Dia bilang, nggak apa-apa katanya ya kan. Akhir kata dia berterus terang sama saya. Kong, dulu saya pernah ritual tidur di keranda mayat katanya. Inilah yang bikin saya jadi begini gitu. Akhirnya ya udah, saya obatin mau nggak? Saya izin dulu dong, saya nggak bisa langsung itu kan. Ya udah deh Kong, minta tolong aja.
Akhirnya saya pegang tuh Mang, ya kan. Saya pegang, dia kepanasan. Sampai menjerit-jerit tuh, saya pegang kakinya aja tuh. Sampai dia bilang, Kong, udah Kong, saya mau mati panas katanya, ya kan. Nah, udahlah saya lepas. Akhirnya dia datang ketemu saya itu takut Mang. Terus setelah pertama diobatin, justru ketemu selanjutnya takut. Dia selalu ngumpet, selalu datang di pangkalan tuh ngumpet. Nggak ngerti apa pembawaan dari makhluk yang ada dalam diri dia, nggak tahu ya. Akhir kata mungkin dia udah nggak kuat ya. Akhirnya minta tolong nama saya, udah tolong diberesin, ya kan. Akhirnya saya itu mempunyai sebuah kayu Mang. Kayu itu, apa itu? Disebut itu kayu stigi Mang. Stigi. Iya kan? Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, udah kamu duduk di sini. Saya kerjain dari belakang, saya bilang. Saya tusuk Mang di belakang, di tengah-tengah sini Mang. Dia itu jerit sampai kesakitan, sampai akhirnya itu nggak sadarkan diri, sampai tepar begini ya kan. Terus sampai pingsan. Sampai pingsan. Saya sempat kaget Mang, takutnya ada apa-apa sama dia, nggak bisa bernapas kan, takut. Iya, bahaya repot ya. Iya, akhirnya nggak lama dia bangun. Dia ngucapkan terima kasih ke saya. Kong, terima kasih. Ilmu kamu emang hebat katanya. Begitu Mang, cerita awal itu. Nah itu kawan engkong itu ada alasan gak dia awal mula melakukan ritual tidur di dalam keranda itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Katanya buat perempuan Mang. Biar dia disenengin perempuan. Kalau perempuan itu ngelihat disenengin. Padahal mukanya sih biasa-biasa aja. Buat itu. pelet ya? Buat pelet, itu dia. Tapi justru malah hal yang nggak diinginkan yang didapat. Benar, itu dia. Gitu Mang. Terus setelah disembuhin akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya, jadi dia tadinya jalan begini kayak gendong mayat, sekarang udah normal. Jalan biasa. Udah jalan biasa, udah seneng lah, udah pokoknya enak lah. Dilihatnya tuh juga enak. Awalnya kan nggak enak kalau dilihat begini kayak orang gendong mayat kan. Itu Mang. Yang membuat saya penasaran, Kong. Sebenarnya apa itu yang merasuki di tubuh kawan engkong itu? Itu dia karena udah perjanjian ya sama yang mayat itu di kerenda itu. Ya semacam jin lah. Gitu. Untuk bisa para wanita ngelihat dia tuh seneng gitu aja gitu Mang. Oh jadi emang sudah ada perjanjian. Benar. Gitu. Ya cuman ya kesininya namanya udah berumur. Pasti kan ilmu itu udah jarang digunakan ya akhirnya kemakan ke diri dia sendiri. Gitu. Jadi akhirnya tubuh nggak kuat, udah nggak. Tubuh nggak kuat bener. Jadi kalau turun dari mobil itu kayak gendong sesuatu kayak berat gitu jalannya. Ada satu lagi Mang, saya mempunyai pasien itu orang Cina. Itu dibikin lumpuh dan akhirnya akan mati. Sampai separah itu? Bener, dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya dipanggil, saya obatin. Itu mendingan Mang, cuman di punggungnya itu pas saya obatin, saya raba begini, itu jerit Mang. Berarti ada sesuatu di situ kan. Saya tarik begini, sambil saya tarik dia menjerit. Pas saya cabut gini dia menjerit. Makin kencang? Iya. Sakit. Akhirnya setelah saya tarik, itu dia langsung plong, napasnya juga plong. Itu Mang. Dan kakinya yang tadinya panjang sebelah, alhamdulillah udah rata. Tadinya pakai sendal itu ngambang sebelah kiri. Sakit mungkin ya? Iya, itu karena ada goibnya di situ Mang. Tapi akhirnya udah sekarang udah sehat, udah bisa kemana-mana. Itu Mang. Kalau dari penelusuran engkong, pasti kan sebelum melakukan pengobatan itu kan dilihat dulu nih kondisinya seperti apa yang sebenarnya terjadi pada pasien tersebut. Kalau dari penelusuran engkong, ada apa di tubuh pasien tersebut? Ada yang membuatkah atau dia ketempelan dari mana mungkin? Enggak, jadi ada yang membuat dia bisa jadi begitu Mang. Jadi biar dia nggak bisa bekerja,
dan duitnya habis terus. Dia itu udah kemana-mana Mang, udah ke dukun-dukun mana aja udah hampir 500 juta dibohongin. Sampai setengah miliar. Iya. Cuman buat pengobatan aja. Suruh beli minyak inilah seharga ini, suruh beli itulah, akhirnya nggak berhasil. Alhamdulillah saya datang ke situ, udah enakan, udah bisa jalan, udah bisa beraktivitas, itu sampai sekarang, itu Mang. Jadi dia itu diserang satu di kerjaannya, kedua sama laki-laki yang seneng sama dia, ketiga sama calo yang sering ngajakin dia ke dukun 1, ke dukun 2, ke dukun 3. Jadi bukannya diobatin, malah dikasih kiriman. Oh, jadi setiap datang ke dukun sama orang dibikin lebih parah. Iya, sakitnya. karena apa? Kalau dia datang cuma sekali, dukun itu kan nggak dapat duit. Kalau dibikin supaya sering ketemu, duit itu lancar, gitu Mang. Gitu. Jadi dia dikirim itu semacam jin sama nggak bisa jalan, nggak bisa napas, itu semacam paku sama jarum, gitu Mang. Yang dikirim ke dalam tubuh Iya, pasien tersebut. iya, gitu. Jadi dia nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas. Ya alhamdulillah ya, saya pegang ya, mendingan lah pokoknya lah, walaupun nggak 100%. Tapi ya saya pegang itu saya kasih jarak 3 kali pertemuan. Karena apa? Udah mendarah daging Mang, agak sulit ngerjainnya, gitu. Terus sebelum dipegang sama engkong, udah berapa lama sakitnya? Wah itu udah lama ya Mang, kira-kira udah hampir 7 atau 6 tahun lah. Selama itu? Iya, baru ketemu saya tuh. Itu juga ketemu saya dikenalin sama temennya dia lah pokoknya lah, gitu. Boleh sebut dikit orang mana itu? Itu orang Tangerang. Tangerang. Iya. Saya nggak bisa nyebutin alamatnya di mana ya, pokoknya Gak usah, Tangerang. nanti Iya. biar dicari sendiri sama kawan-kawan. Benar, Alur. benar.